Kisah sejarah lengkap asal-usul kawasan Cadas Enggeron, Cempaka, dan Mekarjaya. Bab 1. Kondisi alam dan awal mula penamaan Cadas Enggeron. Pada zaman dahulu, jauh sebelum ada pemukiman yang rapi, wilayah ini masih berupa hutan belantara yang lebat, berbukit-bukit, dan banyak terdapat bebatuan keras yang menjulang. Dalam bahasa Sunda, cadas artinya batu yang keras atau tebing batu, sedangkan ngerong berasal dari bunyi gema yang terdengar menggema terus-menerus di antara sela-sela batu, dan gua seperti suara yang berdengung atau bergema berulang-ulang. Konon, pada masa penyebaran agama Islam di tanah Banten, para wali dan ulama sering melewati tempat ini untuk berdakwah maupun bertapa. Mereka melihat susunan batu yang unik dan mendengar suara gema alami yang keluar dari celah bebatuan, sehingga tempat itu pun dinamakan Cadas Ngerong. Wilayah ini sejak dulu dianggap tempat yang memiliki kesakralan tersendiri, tempat yang sepi dan jauh dari keramaian dunia, sehingga cocok untuk merenung dan beribadah. Pada masa itu, belum ada penduduk yang menetap secara tetap. Hanya sesekali ada orang yang berburu, mengambil kayu, atau para ulama yang singkat bertapa di sana. Suasana masih sangat asri, namun juga terasa angker karena jarang dilewati manusia, penuh pepohonan rimbun dan tebing batu yang tinggi. Bab 2. Masa terkenalnya pasar setan dan peringatan leluhur. Seiring berjalannya waktu, tersebar kabar bahwa di kawasan Cadas Ngerong sering terdengar suara riuh seperti orang berdagang, berbicara, dan tertawa, padahal jika dilihat tak ada siapa-siapa. Maka orang zaman dulu menyebutnya sebagai pasar setan, bukan berarti tempat makhluk jahat berkumpul semata, melainkan tempat yang memiliki keanehan alam dan kekuatan gaib yang belum bisa dimengerti akal manusia. Para sesepuh dan orang tua zaman dulu memberi peringatan yang sangat tegas kepada siapa saja yang hendak ke sana. Janganlah kalian bekerja atau berjalan di sekitar Cadas Ngerong jika sudah lewat pukul 10 pagi. Jika telinga kanan kalian berdenging atau terasa sakit, itu adalah tanda peringatan agar segera pulang dan menjauh. Jika kalian tetap bertahan, nanti telinga kiri pula yang akan terasa sakit sekali. Dan janganlah kalian berani keluar malam hari di sana, karena ada hal-hal yang tidak pantas dilihat manusia biasa. Peringatan itu dijalankan dengan taat oleh masyarakat sekitar, sehingga mereka selalu menjaga batas dan menghormati kesucian tempat tersebut. Tidak ada yang berani melanggar, karena mereka percaya itu adalah teguran dari alam maupun kekuatan ilahi agar manusia tahu diri dan tidak sembarangan mengganggu ketenangan tempat itu. Bab 3. Awal mula terbentuknya kawasan Cempaka. Setelah waktu berlalu, mulai datanglah sekelompok orang yang dipimpin oleh para leluhur yang saleh dan bijaksana untuk membuka hutan demi dijadikan tempat tinggal dan lahan pertanian. Mereka mencari tanah yang subur, berair, dan layak untuk ditinggali keturunannya kelak. Di suatu dataran yang cukup luas dan tanahnya gembur, tumbuhlah banyak pohon cempaka yang bunganya harum semerbak dan indah bentuknya. Pohon ini melambangkan keharuman nama baik, kemuliaan, dan keteguhan hati. Karena banyaknya pohon cempaka yang tumbuh subur di sana, maka wilayah itu pun diberi nama Cempaka. Para pendiri pemukiman ini hidup rukun, saling bantu-membantu membabat hutan, mendirikan gubuk, membuat saluran air, dan membangun tempat ibadah. Mereka meneruskan ajaran agama yang dibawa para ulama terdahulu, menjaga sopan santun, dan tidak melupakan pesan leluhur untuk tetap menghormati kawasan Cadas Ngerong yang ada di dekatnya. Masyarakatnya dikenal ramah, sederhana, dan taat beribadah. Bab 4. Lahirnya wilayah Mekarjaya. Seiring berjalannya waktu, jumlah penduduk semakin bertambah banyak. Tanah pertanian semakin luas, kehidupan mulai tertata rapi, dan lahirlah generasi-generasi baru yang rajin bekerja. Karena semakin padat dan berkembang, sebagian wilayah kemudian dimekarkan atau dipisah menjadi pemukiman baru yang berdiri sendiri, namun tetap bersaudara erat dengan wilayah induknya. Maka disepakati nama Mekarjaya. Kata mekar artinya mekar, berkembang, bertambah luas, dan memancarkan keindahan seperti bunga yang mekar. Sedangkan jaya artinya mulia, sukses, aman, sentosa, dan selalu menang dalam kebaikan. Jadi nama itu adalah doa dan harapan besar para pendirinya. Semoga pemukiman ini senantiasa berkembang makmur, bertambah banyak kebaikannya, dan selalu berjaya dalam iman, keselamatan, serta kesejahteraan bersama. Pemekaran ini dilakukan dengan musyawarah yang penuh kekeluargaan. Tidak ada pertengkaran,
melainkan saling mendoakan agar masing-masing wilayah semakin maju dan membawa berkah. Meskipun terpisah nama wilayahnya, ikatan persaudaraan dan adat istiadat tetap sama, serta tetap menghormati sejarah asal-usul leluhur mereka. Bab 5. Sampai masa sekarang. Hingga hari ini, ketiga kawasan itu Cadas Ngerong, Cempaka, dan Mekarjaya telah menjadi pemukiman yang tertib. Masyarakatnya hidup berdampingan dengan rukun. Pesan-pesan leluhur masih terus dijaga. Menghormati tempat yang dianggap sakral, menjaga sopan santun, saling tolong-menolong, dan senantiasa berpegang teguh pada ajaran agama. Nama-nama itu bukan sekadar panggilan semata, melainkan menyimpan sejarah panjang perjuangan nenek moyang yang membuka hutan, menanam benih kebaikan, dan mendoakan agar anak cucunya hidup di tanah yang diberkahi Allah. Keangkeran Cadas Ngerong bukan untuk ditakuti secara berlebihan, melainkan menjadi pengingat agar manusia selalu rendah hati, menjaga tingkah laku, dan sadar bahwa di dunia ini ada kekuasaan Allah yang jauh lebih besar dari manusia. Demikian sejarah lengkap asal-usulnya dari awal terbentuknya hingga menjadi seperti sekarang.